tetap pengen jadi hakim. Oke. Kalau gitu silahkan. Cari biaya kuliah sendiri. Selesaikan kuliah kamu sendiri. Kenapa harus kuliah? Kenapa nggak mau lanjutin bisnis aja? Enggak. Kamu ini ya, udah ditakdirin jadi pewaris malah minta jadi perintis. Harga. Kenapa, Mai? Itu kayak Dito nggak sih? Hah? Mana? Dia udah keluar kafe. Ayo kita kejar. Karena terbiasa hidup di rumah mewah, gue masih kaget waktu hidup gue tiba-tiba turun drastis. Sarapan beraneka ragam yang biasa gue santap, sekarang gue harus terbiasa sarapan dengan satu lauk, yaitu telur goreng sama nasi putih. Ya, gue cukup tahu diri sih, numpang hidup di rumah om sama tante gue. Mereka biasa berangkat kerja jam 5 pagi, dan gue biasa bangun jam 10. Tapi gue sering bantu beres-beres rumah ini habis sarapan. Pekerjaan yang biasanya cuma gue liatin pas di rumah lama, sekarang gue yang ngelakuin. Aduh, bener-bener kayak ART gue di sini. Oh ya, om gue itu kerjanya jadi satpam di bank, sedangkan tante gue itu guru TK. Ya pas-pasan lah. Dan semenjak tamat sekolah, gue bingung, gue ngapa-ngapain soalnya di rumah. Gue pengen kerja tapi gue nggak tahu harus kerja apaan. Tante udah pulang. Ini tante bawain buah buat kamu. Oh, wah. Makasih Tan. Itu tante beli ya? Enggak. Tadi ada orang tua murid yang ngasih ini ke tante. Oh ya udah. Kalau itu biar aku siapin tempat dulu ya tante. Apa kamu tidak mau melanjutkan kuliah? Kayaknya nggak dulu deh Tan. Aku mau nyari kerja dulu buat biaya kuliahku. Maaf ya, tante tidak bisa membantu kamu melanjutkan perkuliahanmu. Tante nggak usah ngomong kayak gitu. Tante sama Om tuh udah banyak banget nolong aku. Dengan kalian mau nampung aku di sini aja itu udah nolong aku banget Tan. Demi dewa, kamu ini keponakan tante. Tidak mungkin tante menolak kamu untuk tinggal di sini. Jangan berpikir seperti itu. Makasih ya Tan. Apakah kamu tidak mau menjenguk kedua orang tua kamu, nak? Kapan-kapan aja deh. Mereka pasti menunggu kedatangan kamu. Tapi aku nggak bisa ngemaafin mereka Tan. Apalagi papa aku udah ngebuat aku kehilangan teman aku sendiri. Pada ngomongin apa sih? Mas sudah pulang. Pasti pada ngomongin saya ya. GR banget sih. Paman kamu ini tingkat kepercayaan dirinya memang sudah level maksimal, demi dewa. Jadi kalian pada ngomongin apa? Ayo spill ke Om dong, Raffi. Kita lagi ngomongin kamu yang katanya mau bawain martabak saat sudah sampai rumah. Martabak apa? Oh iya ya ampun sayang. Martabaknya ketinggalan di pom bensin. Mana ada yang jualan martabak di pom bensin? Dewa. Enggak sayang. Jadi tadi itu kan Mas beli martabak, terus beli bensin. Nah, martabaknya ketinggalan di pom bensin. Ya ampun, sudah cepat sana kamu ambil. Rumah ini emang sederhana. Tapi berkat mereka, aku jadi bisa ngerasain apa yang namanya keluarga.
Raffi, makasih ya akhirnya kamu udah datang jengukin mama. Disuruh sama tante. Kamu gimana kabarnya, nak? Ya, baik kok. Jauh lebih baik lah daripada pas aku sama mama sama papa. Maaf ya Raffi, buat apa minta maaf? Karena kamu jadi harus numpang tinggal di rumah om sama tante kamu. Itu karena rumah kita disita. Kalau aja mama gak ngelakuin hal itu, pasti mama itu udah gak usah dibahas lagi, mah. Terus kamu sekarang gimana? Kamu kuliah kan, nak? Ya gimana cara aku kuliah? Orang tabungan aku aja habis buat bayar utang kalian berdua. Mama masih punya simpanan tabungan kalau misal kamu mau pakai. Gak usah. Mama pakai aja itu kalau misalnya mama udah keluar dari sini. Kamu gak mau ketemu papa. Karena aku masih punya papa ya. Raffi, mau bagaimanapun dia itu tetap papa kamu. Enggak, aku gak punya papa. Mama tahu kamu masih marah. Aku bukan cuma marah sama papa, tapi aku benci sama dia. Gara-gara dia aku kehilangan 2 teman aku sekaligus, mah. Mau sampai mati pun, aku gak akan pernah ngelupain apa yang udah dilakuin papa dan ngemaafin dia. Mama sama papa emang jahat. Maafin mama ya, nak. Kamu sama teman-teman kamu sekarang gimana? Aku udah gak tahu harus naruh muka aku di mana lagi buat natap Dito sama Arga, mah. Tapi ini bukan salah kamu, nak. Ya aku nyalahin diri aku sendiri karena perbuatan papa. Raffi, ini salah aku karena punya orang tua kayak kalian. Kalian tuh pembunuh. Raffi, jangan bilang kayak gitu dong. Jangan bilang kayak gitu, nak. Ini terakhir kalinya aku bakal nemuin mama di sini dan setelah ini kita nggak perlu ada hubungan lagi. Aku lebih baik jadi anak yatim piatu daripada punya orang tua kayak kalian. Sayang. Nih. Makasih. Sama-sama. Kamu habis dari mana tadi? Habis ujian masuk kampus. Hasilnya udah keluar? Udah. Terus gimana hasilnya? Aku lolos kok. Pacar aku emang gak usah diragukan lagi deh. Tapi kayaknya ini hoki doang sih. No. Kamu itu udah belajar mati-matian. Jadi ya emang ini hasil dari usaha kamu. Pantas kok kamu dapetin ini. Oh ya Raffi, kemarin aku udah ngeliat Maya di tempat tes. Berarti nanti kamu sama Maya bakal satu kampus dong? Kayaknya gitu deh. Aku mau nyamperin tapi gak sempet. Dia juga kelihatan kayak buru-buru gitu. Kamu sendiri gimana? Gimana apanya? Ya kuliah kamu. Kayaknya untuk sekarang aku mau gap year dulu deh. Mau nyari kerja dulu. Kamu bahagia, Vi? Tinggal sama om sama tante kamu. Bahagia banget. Karena ya akhirnya aku ada rumah buat pulang. Aku ikut seneng kalau gitu. Kamu gak perlu lagi dibanding-bandingin sama orang lain. Tapi bisa gak ya aku masuk ke universitas itu? Universitas apa? Universitas Arastra Nusantara. Itu kampus impian aku. Semoga ini bisa jadi awalan yang baik buat gue ke depannya.
Gue nggak tahu kalau misalnya lu bakal kuliah di sini juga gak. Ya gue juga nggak tahu. Kita kenapa nggak ada ngabarin di grup ya? Bahkan grup kita terakhir aktif itu waktu sama-sama kita ngucapin kelulusan. Mungkin sibuk. Iya sih. Kita sama-sama sibuk sama urusan masing-masing. Raffi sama Jaka. Sorry, maksudnya Raffi gimana kabarnya sekarang tuh orang? Gue sih pernah ngechatin Raffi tapi nggak dibales. Apa dia ganti nomor telepon ya? Lu bukannya di luar kota, Dit? Gak jadi. Gue kesini mau ngurusin Arka. Arka? Ya adik gue. Mama lo udah lahiran? Iya. Kirain anak lo. Mata lo. Gue sama Risa aja LDR, gimana mau bikin anak? Ya kan biasa aja. Kurang ajar kagak. Kenapa lo? Enggak kok. Gue cuma ngerasa ada yang kurang aja. Iya sih, rasanya kayak sepi gitu. Padahal kampus ini rame banget. Oh ya, Dit, apaan? Lo masih sering nemuin dia? Setiap tanggal 31 gue kesana kok. Oh, kita kenapa benar-benar saling lost kontak ya? Kayak nggak ada kabar satu sama lain gitu. HP gue kemarin rusak. Jadinya ganti nomor deh. Oh ya pantes. Gue pernah ngechat di grup tapi nggak ada yang bales. Di grup mana? Grup baru lah. Grup lama udah bubar semua. Nih, nomor baru gue. Oke. Gue scan aja ya ini. Ya, kalau emang kita ditakdirkan gue ketemu lagi, pasti bakal ketemu kok. Mau nyari tahu tentang Raffi nggak? Mau kemana lo? Ya kan bentar lagi ospeknya udah mau mulai. Yalah, tungguin dong. Tega banget lo ninggalin ketua. Lo udah bukan ketua lagi, Dit. Iya, lupa gue. Ini ya rasanya jadi anggota biasa. Tapi kira-kira kita satu kelas lagi nggak ya? Kita beda fakultas, Dit. Aduh, panas banget deh. Kamu nggak join sama mereka? Kematian Jaka itu bukan salah kamu. Kamu jangan hukum diri kamu kayak gini dong. Tapi yang ngebunuh Jaka sama Haikal itu orang tua aku, Eli. Aku nggak punya nyali buat nunjukin wajahku ke mereka. Terus mau sampai kapan kamu menghindar dari mereka? Ya, habis pesta ini kayaknya aku bakal ganti nomor telepon deh. Tapi kamu jangan menghindar dari aku loh ya. Ya aku sih kayaknya bakal masuk nomor telepon aku ke kamu aja. Padahal Harga sama Dito nggak ada yang nyalahin kamu loh. Ya aku tahu. Tapi kayaknya emang lebih baik aku nggak usah nemuin mereka. Jauh aja lah kayak gini. Nanti kamu datang ke acara prom night. Kalau kamu datang ya aku datang. Aku nggak akan datang, Li. Ya udah nanti kita rayain kelulusan kita berdua aja, mau nggak? Mau. Hai Harga, Maya, selamat ya buat kelulusan kalian. Lo juga Edit, selamat. Kamu juga Edit, selamat. Selamat ya Ga, Mai. Lo juga Riz. Kamu juga Riz, selamat. Happy banget. Oh ya, Raffi sama Aeli mana sih Gak? Kayaknya mereka menghindar gak sih dari kita guys? Lebih ke Raffi sih. Kenapa dia menghindar ya? Emang kita ada salah sama dia? Dia kayak lagi merasa bersalah deh, Dit. Karena masalah yang itu. Kita juga gak mungkin nyalahin dia kali gitu. Tapi kamu juga gak berusaha ngajakin Raffi ngobrol tahu. Ya gimana dong Riz? Orang tiap aku aja ngobrol dia aja ngehindar. Aku ya gak bisa lagi dong maksa-maksa dia buat ngobrol sama aku. Lu bakal lanjut kemana, Dit? Gue bakal ikut Risa sih. Kita bakal kuliah di luar kota Gak? Sebenarnya Dito sih yang ikut-ikutan. Karena dia katanya gak mau LDR, Mai. Ya kalian gak LDR aja berantem tiap hari, apalagi LDR. Ih, yang ada mah putus tiap hari. Harusnya dia lulus bareng kita ya sekarang. Semenjak Jaka meninggal, Ellen juga gak pernah kelihatan. Iya ya, seolah semuanya menghindar dari kita, Dit. Iya ya, kalau dipikir-pikir. BTW, kita jangan ada yang lost kontak ya, tempat ini.
harus selalu berkabar. Oke? Ye. Hai Kak. Oi. Lu ngapain di sini? Ya emang gue nggak boleh kesini. Gedung fakultas lu bahkan jauh dari sini, Dit. Ya gue mau nemuin lo. Kasian lo, jalan sendirian kayak nggak punya teman. Nggak perlu. Perlu dong. Lu nggak ada kerjaan ya? Ya emang. Males banget gue ospek jurusan. Makanya gue kabur ke sini. Lo itu bukan anak SMA yang bisa kabur semau lo ya. Gak masalah. Lagian, ya bokap gue udah jadi donatur di sekolah ini. Jadi pasti nama gue masih tetap aman lah. Ya tapi bokap lo bukan donatur terbesar di sini. Kok lo bisa tahu? Kata bokap gue juga gitu sih. Ada yang lebih kaya daripada kita. Padahal itu bokap gue udah investasi gede banget loh. Ya karena kekayaan orang tua kita itu nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan mereka. Mereka siapa emang? Itu namanya gear. Oke. Terus anak-anak gear itu mereka anak-anak dari orang tua donatur terbesar di kampus ini. Lu siapa? Oh ya, kenalin. Gue Zafian. Kenalan. Ya, gue biasa dipanggil ganteng. Siapa sih ini bocah? Gue mau nggak jadi teman kalian? Itu masih jadi pertanyaan besar sih. Balik nggak sih pertanyaan lo? Oke, gue mau, pas. Oke, mulai hari ini gue teman kalian. Oh, jadi kalian teman SMA? Pergi ke Solo nonton wayang. Halo sayang. Stop godain gue, Zafi. Salting baru gitu doang. Kenapa? Kenapa kalian ngeliatin gue kayak gitu? Enggak kok, nggak apa-apa. Oh iya Yanto, itu si temen lo yang enggak? Oh Yanto, lo kan Yanto tadi kenalan sama gue. Dito, nama gue Dito. Ah yaudahlah sama aja endingnya Toto. Ini gue mau nanyain Tok. Ini temen gue yang di sebelah ini emang gagu? Dia emang gitu ya orangnya? Oh, ini nggak bisa ngomong. Ya, ngomong-ngomong. Karena makan permen. Ya karena lo berisik. Safi! Aduh, jangan lama lagi nih. Bye Yanto, Raga, bye. Mau kemana lo? Ih, nama gue Dito, woi. Kok gue ngerasa dejavu ya, Dit? Akhirnya kenyang gue. Wah, kenyang. Akhirnya kenyang. Oke, mau kemana kita sekarang? Kita? Ya lo berdua kan temen gue. Jadi kemana-mana harus bertiga. Gue mending balik ke fakultas gue lah. Gue mau ke kelas dulu. Berdua bener-bener ya. Gak jadi deh gue temenan sama kalian. Mending lo bantuin gue nyari si ketua BEM itu deh, Zaf. Mau ngapain emangnya, Dit? Ya gue pengen ngeliat bentukan si ketua BEM itu. Kalau emang gak becus ya gue siap banget buat gantiin. Emang lu punya potensi apa sampai bisa yakinin mau gantiin dia? Kita lihat aja nanti. Lu tahu namanya siapa, Dit? Ya belum tahu sih. Makanya ini gue pengen nyari tahu gak. Astaga, lu ternyata bisa ngomong panjang lebar ya. Lebay lo, Zaf. Gue baru pertama kali dengerin suara dia, Dit. Ya wajar aja kaget. Safian, sebisanya lo dari sini. Kenapa emang Erin? Kita anak-anak tuh udah nungguin lo dari tadi, Bang. Lo emang gak niat jadi ketua BEM ya?
Jadi lo ketua BEM di sini? Hai Kal. Dia siapa maksud lo? Itu sama cowok yang pegangan tadi itu loh. Gue kenal kok sama cowok itu. Oh iya? Iyalah, gue benci banget sama dia. Makanya gue tanya sama lo, mereka tuh pacaran apa bukan? Kita nggak ngeliat muka cowok itu. Gue Zafi, suami lo dari masa depan. Stres lo. Lan, kenapa Dit? Ini bercanda kan? Lo gak ngeprank kita kan?